Recording in progress. Oke, baik, bismillah. Oke, dan Christian ya, teman-teman yang sudah bergabung dan join ya di kelas saya. Nah, ini semoga kedepannya bisa hadir semua, jadi bisa ramai, jadi seru ya. Nah, Iya, jadi hari ini kita akan masuk ke pertemuan kita yang pertama dulu ya. Dimana pada pertemuan nol ini ya, jadi sebelum pertemuan satu kita belajar pertemuan nol dulu. Di sini kita akan hmm, belajar mengenai alfabet terlebih dahulu ya. Nah, perlu oke. diketahui dalam bahasa Jerman itu, alfabet dalam bahasa Jerman itu bisa dibilang hampir mirip dengan bahasa Indonesia ya. Jadi secara alfabetnya Oke. sama dan bacaannya pun juga mirip, hanya di beberapa huruf saja yang berbeda ya. Nah, saya bacain ya. Dimulai dari yang pertama ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, ini huruf pertama ya yang mengalami perubahan Hmm, di bahasa Jerman, yaitu hmm. huruf J. Ini dibacanya menjadi J. Oke, lanjut. Berikutnya di situ ada huruf K, L, M, N, O, P, Q. Oku. Nah, jadi ini huruf kedua ya, yaitu dibacanya Q. Lalu huruf R. Nah, ini kalau di Jerman itu ada yang bacanya R, ada yang bacanya tetap R, boleh juga ya. Nah, jadi Hah? nggak baku harus memang seperti R cadel ya, tapi R biasa nggak apa-apa juga. Bacanya. Jadi Hmm. ada R, S, T, U, VAU. Wow. Ini dibacanya VAU. Lalu di sebelahnya ada V, lalu ada X, lalu ada Upsilon. Nah, huruf Z terakhir ini dibacanya adalah Z ya. Di Hmm. vowel V, X, Upsilon, Z. Itu kira-kira ya. Jadi tadi ya, di huruf yang berbeda ada J, Q, vowel V, X, Upsilon, Z. Oke. Nah, kemudian ada tiga huruf nih di bawah yang memiliki titik tiga. Nah, di titik tiga ini disebut adalah huruf umlaut. Hmm. Disebutnya sebagai huruf umlaut. Nah, umlaut ini gimana? Jadi kalau misalkan kita nggak punya alfabet ini ya, misalkan di HP ataupun di laptop, boleh diganti menjadi HE, terus kemudian untuk yang kedua ini jadinya OE, terus yang Hmm. ketiga di sini menjadi UE. Oh, Cara bacanya gimana? Kan kita kalau ngucapin huruf E, itu kan mulutnya dilebarin ya, kalau di bahasa Indonesia ya. Nah, di sini untuk huruf A-nya kita baca seperti huruf E, maka bunyinya akan menjadi E, eh, ya. Nah, O umlaut hmm. itu kita letakkan huruf O-nya ataupun ujung lidah kita ya, ujung lidah kita, yaitu di belakang gigi bawah. Maka bunyinya akan menjadi E. Eh, Nah, U-nya juga sama, maka menjadi U. eh. Coba diulang. E, Mhm. E, U. Oke, okay, good. Good enough ya. Nah, cukup bagus ya untuk pengucapan awalnya. Nah, nanti sambil dilatih aja ya. Nah, jadi E, E, U. Nah, ini untuk huruf umlautnya. Nah, kemudian terakhir ada huruf nih, ya, seperti huruf B, ya. Dia sebenarnya aslinya itu bukan seperti itu ya. Jadi aslinya itu sebenarnya, ini karena efek, apa namanya, fontnya ya. Jadi aslinya itu Hmm. seperti B, tapi ada ekornya. Tapi seperti B kapitalnya tuh. Agak jelek tuh jadi. Hmm. Nah, ada Hmm. ekornya gitu. Oh, iya, iya. Ada Nah, kelebihan bawahnya. nah, gitu. Ya. Nah, ini huruf ini sebenarnya dibacanya S. Tapi dia sebenarnya adalah double S. Jadi nama hurufnya itu adalah SZ ataupun dia Hmm. double S. Yes, yes. Nah, jadi dibacanya bukan SZ tapi SZ. Karena tadi kan S. Z itu kan dibacanya kan Z di bahasa Jerman kan. Jadi ini dibacanya S. Hmm. S. Gitu. Oke. Jadi kalau di Oh. kata, Tapi ya sama nanti kayak yang huruf S biasa ya? iya. Jadi kalau dibacanya seperti huruf S saja.
Jadi kalau misalkan Hmm. gini ya, anggap aja itu B itu yang huruf S set itu Hmm. ya. Nah, ini Hmm. dibacanya spas, tidak Spas. dibaca menjadi spot Oh, gitu. Oke, sampai di oke. sini tanya dulu. Udah sih. Ini berarti sisanya yang selain yang yod, ku, vav, vx, upsilon sama z itu semua sisanya sama pelafalannya sama kayak alfabet di bahasa Indonesia ya. Iya, benar sekali. Oke. Oke ya. Oh, sama ini Her, kalau misalnya nih nanti saya mau ikut ujian nih. Nah, untuk pelafalan huruf misalnya kayak R gitu, itu betternya pakai R yang jelas atau R yang kayak agak cadel gitu? Oke, pertanyaan bagusnya. Di ujian, orang Jerman itu nggak pernah melihat aksen kita. Tapi yang lebih ditekankan apa? Yaitu bagaimana cara kita merespon. Jadi kalau misalkan Mbak ditanya gitu, kan ditanyain mengenai nama ataupun kannst du deine Name buchstabieren? Bisakah kamu mengeja namamu? Nah, kalau kita masih Mhm. nah itu yang menjadi tolak ukur sama mereka. Jadi mereka nggak peduliin, misalkan kalau Mbak Kiki masih enak lah ya. Kalau misalkan buchstabieren namanya misalkan Kiki K I udah gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan Mhm. Mbak K eh, I, nah itu nanti yang akan jadi permasalahan. Tuh. Jadi kalau orang Ah, Jerman kan iya, nggak iya. ada masalah. Mau tetap Mbak bilang misalkan namanya Karina, misalkan kan. K A R I N A, itu udah oke. Ketimbang Mhm. K A R. Nah, di R-nya udah benar ngucapinnya. Tapi ngucap apa? Tapi pas jawab itu masih bingung. Nah, itu jadi minus jadinya. Itu sih. Oh, oke, Kalau oke, oke. kalau ujian Jerman itu yang ujian B1 pun yang lain gitu kan. Yang jadi kendala itu bukan Hmm. karena mereka aksennya, tapi lebih pada seringnya itu karena banyak E-A-E-nya. Nah, itu sebenarnya nggak boleh kalau di ujian Hmm. speaking di bahasa Jerman. Kalau bahasa Jerman Sprechen namanya kan. Nah, di Sprechen itu yang paling penting sebenarnya. Itu. Oke. Oke ya. Hmm. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Nah, di sini kita sudah mengenal alfabet. Sekarang kita mengenal lanjutannya yaitu Aussprache. Aussprache ini cara baca. Nah, jadi kalau di bahasa Jerman kalau ada huruf CH itu dibacanya ke. Kalau SCH itu Hmm. dibacanya sh. Nah, maka di sini cara bacanya apa? Hmm. Maka menjadi Mikhail. Tidak menjadi Michael, tidak Oh, menjadi iya, 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 Mikhail, iya. tapi dibacanya Hmm. Mikhail. Nah, ini tadi SCH kan Syh, maka menjadi Schumacher. Mikhail Aha. Schumacher. Schumacher. Mm-mm. Nah, gitu ya. Michael. Oh, iya, iya, iya. Nah, lalu yang kedua. Nah, di sini kalau udah huruf W, itu di bahasa Jerman itu dibacanya Vlau tadi kan. Makanya dibacanya Aha. Winter. Aha. Nah, tapi karena akhirannya ER ini, orang Jerman itu biasanya sering mengganti ER itu menjadi R. Tapi R-nya itu nggak kedengeran kan, karena R-nya kan cadel ya. Iya, Nah, jadi iya. seringnya menjadi apa? Winter. Ah, iya, Nah, bener sih. jadi jarang yang bilangnya winter atau wintar kan, tapi Winter. Heeh. Das ist Winter. Das ist Winter. Gitu. Ya, oke. 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 Nah, lalu seterusnya. Nah, kalau huruf vau tadi kan, huruf V, ya, kalau kita V kan, kalau di bahasa Jerman vau, maka ini dibacanya tetap sama ya, Hmm. yaitu vogel, Hmm. vogel, gitu ya. Nah, Berarti kalau V hmm, kayak F malah ya. iya, kayak F kalau di katanya ya. Tapi kalau dibaca Hmm. hurufnya gitu kan, eja ya, berarti vau, O, G, E, L. Oh, iya, iya, iya. Pas ada ketemu ya, vogel, vogel. 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 Nah, seterusnya, nah jika huruf A umlaut tadi bertemu dengan huruf U nih, nah ini yang dibaca Heeh. apa? Dibacanya menjadi OI ataupun OI. Nah, ini tidak dibaca Leuver, tidak baca Leuvel, tapi dibacanya Loiva. Karena akhiran ER tadi kan, itu dibacanya kan Heeh. Ari, Ah, Loiva. Ya, Loiva. Gitu. Lalu, berikutnya,
Nah, di sini kalau huruf E bertemu I, kalau tadi kan A umlaut bertemu U, nah ini E bertemu I, dia dibaca menjadi AI. Nah, ini sering juga nih teman-teman yang belajar bahasa Jerman sama saya sering salah mengejanya menjadi meine. Padahal ini harusnya kan meine Katze. Karena kan huruf EI kan, EI itu kan dibacanya AI. Ya, jadi meine Katze, berarti kucing saya. Main. Meine Katze, Katze. Ya, Ya, seterusnya ada huruf EU. Nah, untuk EU ini dibacanya OO, OI juga sama ya, ataupun OI. Nah, ini hati-hati ya. Jadi kalau misalkan dari mana, ya Eropa. oh Eropa. Jadi Eropa tidak menjadi Eropa, tapi Eropa. Ya. Oh, Lalu, nah, huruf CK. Ini CK-nya dibacanya jadi K, tapi K-nya ditekan itu. K, K. Ya. Jadi K-nya keras. Maka dibacanya apa? Jadi suruk. Suruk. duduk, suruk, Suruk. suruk. Nah, suruk. Lalu yang berikutnya, nah ini kalau huruf I dan E, ini dibacanya menjadi I, tapi I-nya ditekan. Jadinya Biene. Ine, Nah, Biene. Jadi kalau misalkan ditanya gitu kan, was ist das? Ya, das ist eine Biene. das ist Biene. Das ist ya, eine Biene. Oh, eine Biene. Das ist eine Biene. Ya, itu adalah seekor lebah. Oh, Ya. Nah, lalu selanjutnya, nah tadi huruf J kan dibacanya tadi masih ingat nggak? Yot. Yot. Nah, karena dibacanya kan yot, kan bunyinya kan Y kan, yot, yot kan. Hmm, Nah, jadi di sini huruf J itu dibacanya Y, jadinya Jaguar. Jaguar. Seperti nama saya, berarti kan nama saya jadinya Jeffrey. Oh Gitu. iya, Nah, iya. namun kalau orang Jerman, kalau ketemu namanya Katja, itu berarti namanya adalah Katja. Dia. Mm-mm. Hmm, Gitu. Ya. oke. Oke. Nah, terusnya, di sini, nah kalau akhirannya tadi ya, CH, tapi dia di posisi terakhir seperti ini, jangan dibaca Porsche, tapi dibacanya Porsche. Ya, Porsche. Nah, baru yang terakhir. Nah, yang terakhir ini sama tadi ya. Nah, ini EU, ya dibacanya kan tadi OI. Nah, jadi di sini dibacanya Deutsch, Deutsche, Deutschland. Ya, jadi Deutsch itu bahasanya, bahasa Jerman. Deutsche itu orangnya, yaitu orang Jerman. Deutschland itu negaranya, itu negara Jerman. Gitu. Ya, sampai di sini Which ada pertanyaan dulu. eh udah nggak ada pertanyaan. Oke, aman ya. Ah, Nah, sekarang kita coba lanjut dulu ke bagian materi kita. Nah, baru ini kita masuk pertemuan satu ya. Dari pertemuan nol dulu ya, pembukaannya. Karena kita masih baru ya. Nah, di sini Vorstellung und Begrüßungen. Kita akan melakukan perkenalan dan salam. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa kosakata tentunya yang akan kita pelajari ya untuk latihan membacanya dulu. Yang tadi kan sudah beberapa kata kan. Nah, ini ada kosakatanya yang akan kita coba baca ya. Dan di sini saya akan bacakan dulu, silakan didengarkan. Nanti Mbak saya minta untuk membaca juga ya. mm, Nah, pertama di sini ada Name, Vorname, Nachname, Beruf, Hobbys, Interessant, Herkunft, Wohnort. Oke, boleh coba dibaca? Lagi ulang. Name, Vorname, Hmm, Nachname, hmm, Beruf, hmm. Hobbys, Oke. Interessen, Oke. Herkunft, Hmm. Wohnort. Oke, good. Sorry, Wohnort. Nah, jangan Wohnort, tapi dipisahin. Jadi dua suku kata itu. Jadi Oh, Wohnort. 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 Von, Wohnort. Oke. Nah, kemudian ini hati-hati nih ya. Nah, ini jangan dibaca family ya, tapi Familie, Freunde, Natürlich, Bitte, Danke, Entschuldigung, kein Problem, auf Wiedersehen. Oke. Oke.
Boleh dibaca lagi. Familie, Freunde, Freunde. Freunde, natürlich, bitte, danke, Entschuldigung, kein Problem, auf Wiedersehen. Oke, good ya. Jadi kalau bisa ini jangan kein problem ya, tapi kein problem. Ya. Kein Problem. Oke. Nah, berikutnya. Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, Gute Nacht, Tschüss, bis bald, gerne, gern geschehen. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, tschüss, bis bald, gerne, gern geschehen. Oke, good. Gitu ya. Terakhir, nah, ini kalau arti-artinya sudah ada di modul yang saya kirimin ya. Jadi bisa dia lihat arti-artinya ya. Nah, ini Oh, kalau bagian ini karena kalimatnya panjang, jadi satu kali saya baca, Mbak bacain aja langsung ya. Jadi ini nggak usah tunggu mhm. selesai semua ya. Nah, ini ada herzlich willkommen, Herzlich willkommen, freut mich, freut mich, wie geht es dir, wie geht es dir, wie geht es Ihnen, wie geht es Ihnen, alles in Ordnung, alles in Ordnung, kann ich dir helfen, kann ich dir helfen, kann ich Ihnen helfen, kann ich Ihnen helfen, schön dich kennenzulernen, schön dich kennenzulernen, schön Sie kennenzulernen. schön Sie kennenzulernen. Es war mir ein Vergnügen. Es war mir ein Vergnügen. Ich freue mich darauf, Ich freue mich darauf, dich wiederzusehen, dich wiederzusehen, Sie wiederzusehen. sie wiederzusehen. Oke, nah tadi ada dir, ya, ada dich. Nah, dir atau dich ini sama ya, artinya itu kamu. Nah, yang membedakannya itu nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya ya. Jadi ini untuk bentuk Okay. informal ya. Sedangkan sie ataupun ihnen ini juga sama nih, artinya Anda. Nah, ini untuk bentuk Oh, formal. lebih bagus. Jadi kalau misalkan ketemu orang yang lebih tua, ketemu orang yang di apa dituakan gitu ya, nah itu boleh pakainya inen ataupun zi. Tapi kalau seumuran atau yang lebih kecil dari mbak, boleh pakainya dir ataupun di gitu. Karena ini nanti kasus maksudnya. Ini di pertemuan ke-6 nanti baru kita akan bahas tentang kata Oke. ganti orang ini. Gitu ya. Oke. Oke. Oh. Nah, kita lanjut dulu ya, berarti ya. Nah, di sini kita sudah masuk. Sorry mau nanya, maaf. Ya, ayo, ayo, silakan. Modulnya itu modulnya di mana ya? Ah, di grup saya kirim nggak ada ya masuk? Atau mbak baru Nggak masuk? ada. Oh, ya ampun. Sa- Kayaknya Mbak ah, telat masuk kayaknya berarti itu. Saya kemarin masukin modulnya langsung setelah saya ini, saya invite grup. Oke deh. Nanti saya kirim lagi di grup ya. Oke, oke. Oke. Soalnya saya kirimin kemarin itu saat kelas apa grupnya sudah kebentuk, langsung saya kirim. Nah, tuh saya kirim lagi ulang ya. Hmm, Lagi proses kirim deh. Nah, itu oke. dah. Nah, jadi nanti bisa di-download Oh aja iya. modulnya. Nanti bisa dicek ya, bisa di-print boleh ya. Jadi bisa dipelajari dari situ juga. Oh, oke. Karena kan nanti kan setiap pertemuan kan ada record materi saya berikan gitu kan. Mm-mm. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan kita pertama. Materinya di sini kita akan belajar mengenai personal pronoun ataupun kata ganti orang. Ya. Nah, kalau di bahasa Inggris kan kita sudah pernah mengenal lah ya pastinya kan kata ganti orang seperti I, you, we, they, he, she, it, gitu kan. Nah, itu Mm-mm. kan bahasa Inggris disebut dengan subject pronoun. Kalau di bahasa Jerman itu disebut dengan personal pronomen im nominatif. Nah, nominatif ini apa? Nominatif ini subjek. Mhm. Nah, subject pronoun gitu ya, kata ganti orang ya, yang menunjukkan pelaku dari Mhm. suatu tindakan. Di
Ini ada ich, saya, du, kamu, R dia laki-laki, Z dia perempuan, dan S netral. Jadi setiap benda dalam Hmm. bahasa Jerman itu memiliki namanya gender, sehingga kita tidak bisa menunjukkan, oh S itu berarti untuk hewan, benda, tumbuhan, nggak ada. Jadi kalau bahasa Inggris kan ada it, Hmm. kalau di bahasa Jerman nggak ada it itu. Jadi S ini untuk benda Hmm. netral. Nah, jadi kalau misalkan hewan, hewan itu nanti beda-beda antara misalkan anjing, anjing berarti dia hun, hun itu maskulin, berarti pakainya R kata gantinya, gitu. Ataupun Oh. kucing itu di katse tadi, ya katse itu berarti apa? Karena dia di sini berarti dia adalah feminin, berarti pakainya Z. Ataupun misalkan das Buch, berarti dia netral, berarti pakainya S, gitu. Hmm. Gitu. Ya. Nah, kemudian ada via kami, ia kalian, Z mereka, dan Z Anda. Nah, Z-nya ada tiga nih kan. Z dia perempuan, Z mereka, Z Anda. Gimana cara bedainnya? Nah, bedainnya itu nanti dari kata kerjanya. Nah, Hmm. di sini kan Zain ada ya. Tulisannya nih Zain ini. Nah, Zain ini apa? Zain Hmm. ini adalah to be kalau di bahasa Inggris. To be itu apa? Berarti kan adalah. Ya. Nah, selain adalah apalagi? Dia bisa digunakan untuk menunjukkan pertama situasi, kedua kondisi, ketiga pekerjaan ataupun profesi. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan saya adalah, nanti bahasa Jermannya menjadi ich bin. Hmm. Nah, kalau kamu adalah berarti tinggal lanjut. Jadi sini ada du, sebelahnya base, jadi du base. Nah, Oke. RZS berarti pakainya is. Nah, berbeda kan kalau misalkan dia perempuan berarti Z is, kalau mereka berarti Z zen. Ataupun Anda juga Z zen. Tapi kan kalau Anda huruf S-nya itu kan Oh, kapital. Gitu. oke. Nah, jadi gitu ya. Jadi ich bin, du bist, RZS is, wir sind, ihr seid, sie sind. Nah, Oke. di sini. Nah, nah, kemudian haben. Haben ini paling enak nih ya, karena artinya cuma satu ya, yaitu to have. Ya, arti mempunyai. Hmm. Nah, jadi kalau misalkan saya mempunyai ya Ah, berarti ich habe. Du hast. Er sie es hat. Wir haben. Ihr habt. Sie haben. oke. Gitu. Oke, sampai di sini ada Oh, pertanyaan dulu. enggak, udah jelas Ya, sih. ada. Oke deh. Nah, kita coba lihat contoh-contohnya ya. Ini kan baru bentuk penggunaan. Nah, sekarang kita coba lihat contoh kalimatnya ya. Nah, pertama, nah, kalau misalkan nih, nah ini salah satu cara ya, kalau nanti Mbak misalkan ujian A1 contohnya, nah itu boleh ya menggunakan seperti ini kalimatnya. Jadi tidak perlu mengulang kata ich saya tadi. Ya, ich bin Ana, misalkan ich bin Kiki gitu kan. Nah, sebutin Hmm. misalkan kerjaannya apa. Jadi nggak perlu pakai ich-nya dua kali. Seperti saya misalkan, saya bilang nama saya adalah Jeffrey dan saya adalah seorang guru. Kan? Ich bin Jeffrey und ich bin Lehrer. Nah, ini secara kalimat Oh, benar. Secara kalimat benar. Tapi kalau mau terdengar lebih casual dan profesional, biasa orang Jerman langsung aja pakainya bin saja. Karena kan masih orang yang sama kan. Jadi ich bin Jeffrey und bin Lehrer. Gitu. oh. Oke ya. Hmm. Nah, Tapi yang lalu, ini kenapa dia pakai Aina? nah Kalau itu yang oke. Itu nanti kita pelajari di pertemuan ketiga. Nah, ini penggunaan dari oh, kata ganti seorang. Nah, jadi bahasa Jerman itu, dan perlu diketahui, ada yang namanya kasus di mana dia mengalami membuat perubahan dari ein. Nah, kata eine ini sebenarnya ada banyak. Nanti ada ein, ada eine, ada einem, ada einer, nah, ada einen. oh, Nah, itu nanti kasusnya nanti namanya. Nah, itu nanti akan kita pelajari semua. oke, Gitu sih. Oke ya. oke. Oke, siap. Nah, lalu yang berikutnya, nah di sini dia bilang er heißt Thomas. Nah, dia adalah ataupun dia bernama Thomas. Und er ist kein Arzt, ya, kein Arzt ya. Dia bukanlah dokter. Nah, sama nih seperti ein tadi. Kalau tadi ada kata ein, nah di sini ada kata kain. Kain ini artinya tidak, tapi ini juga sama. Dia masuk dalam kasus
Dimana nanti saat kita sudah belajar kasus itu juga sama, dia ada perubahan dari ada kind, kemudian ada keine, kemudian ada kainen, ya, dan seterusnya tadi ada kainem, kainer, ada kindness gitu. Nah, itu nanti di kasus. Kainan. Nah, sekarang kita kenal kindnya dulu nih, yang artinya tidak gitu. Oke ya. Nah, ini kalimat negatif. Nah, kemudian baru terakhir itu untuk kalimat tanya. Nah, untuk kalimat tanya di bahasa Jerman itu kita hanya perlu memindahkan kata kerjanya saja ke depan. Nah, jadi kan dia bilang sie ist Katja. Dia adalah Katja. Is sie eine Schülerin? Apakah dia seorang siswi? Gitu. Jadi pakai is-nya kita letakin pindah ke depan. Ya, is sie eine Schülerin? Gitu. Oke. Okay? Nah, kemudian seterusnya ich habe einen Bleistift. Nah, ini tadi kan tadi ada eine, nah di sini menjadi eine. Nah, ini kasusnya tadi ya. Ini nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi supaya jangan terlalu numpuk-numpuk banyak kan. Jadi satu persatu kita bahas. Jadi ich habe einen Bleistift itu artinya saya mempunyai sebuah pensil. Ya. Nah, lalu du hast kein Buch, ya. Kamu tidak mempunyai buku. Ya. Jadi ada kain ya seperti tadi kan. Kita pakainya kain untuk menyatakan tidak. Nah, kalau misalkan mempunyainya tadi kita pindahin ke depan untuk bertanya. Seperti haben Sie einen Radiakgummi? Apakah Anda mempunyai sebuah penghapus? Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Udah sih. Udah ya. Maaf, penjelasan saya perlu cepat atau enggak? Atau cukup? Cukup sih. Cukup ya. Saya kadang takut juga kan. Makanya saya setiap kelas baru itu saya selalu tanya, apakah penjelasan saya terlalu cepat atau udah pas gitu kan. Jadi supaya teman-teman, kadang kan ada yang nggak enakan atau segan. Yang penting kalau Mbak misalkan ngerasa kurang nyaman, entah saya terlalu cepat atau ada yang kurang dipahami, tanyain aja. Ya. Dan bertanya tuh boleh kapan saja kalau di saya. Di grup pun mau ditanya boleh. Pada saat misalkan baru buku pertanyaannya. Jadi nggak harus nunggu Zoom-nya dulu baru nanya. Gitu. Supaya nanti pertanyaannya nggak lupa. Gitu ya. Oke. Ya. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan berlatih hearing. Kita akan berlatih mendengarkan di sini. Nah, ini bentuk latihan yang pertama. Suara saya kedengaran nggak, Pak? Kenapa? Suara saya jelas nggak? Maaf. Enggak. Ya, enggak. Ada ini. Sebentar saya coba pindah. Suara saya jelas masih? Enggak. Masih gede yang suara yang belakangnya. Masih jelas suara ke belakangnya? Ini banget ya? Benar, Pak.
Halo Mbak Gigi. Iya. Oke, maaf ya. Oke. Oke, bisa terdengar jelas suara saya ya? Ah, Oke, kita mulai ya. Nah, di sini kita akan masuk latihan kita yang pertama. Itu latihannya adalah Hyogan ya, itu mendengarkan. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh dulu ya, bukan contoh ya, maksud itu salah satu latihan kita. Jadi setiap pertemuan itu bukan hanya grammar saja ya, gramatik tadi, tapi kita belajar hmm, juga mendengarkan, belajar baca, dan juga belajar percakapan gitu ya. hmm, Jadi di sini kita akan belajar mendengarkan dulu ya latihannya, itu Verstehen einfache Begrüßungen und Vorstellungsdialog. Kita kan memahami salam sederhana dan dialog perkenalan. Nah, di sini soal yang pertama nanti, nah ini nanti saya akan putar audionya sebanyak 2 kali. Nanti baru kemudian Mbak boleh coba menjawabnya karena Mbak sendiri di sini. Jadi nanti jawabannya kita langsung hmm. aja. Biasanya kalau rame-rame saya minta jawabannya ditulis di kolom chat. Ini karena sendiri mungkin Oke, langsung biar lebih gampang kan. oke. Ini dia bilang wie alt is Maria ya. Wie alt is Maria berarti berapa usia Maria. Nah nanti di audionya apakah Ya, dia bilang 18 Jahre alt, 20 Jahre alt, atau 22 Jahre alt. oke. Nah, lalu wo wohnt Maria, di mana Maria itu tinggal. Apakah in Berlin, in Jakarta, atau in München? Hmm, Lalu welche Sprachen spricht Maria? Itu bahasa apa yang digunakan oleh Maria? Ya, apakah Indonesisch und ein bisschen Deutsch, Indonesisch und Französisch, atau English und Deutsch? Lalu was ist Marias Beruf? Yaitu apa pekerjaan ataupun profesi Maria ini? Apakah hmm, Lehrerin, Ärztin, atau Studentin? Kemudian hmm. terakhir, was ist Marias Hobby? Apa hobi Maria? Lesen, kochen, atau tanzen? Ya, oke, siap? Oke. Oke, silakan didengarkan untuk audio yang pertama ya. Audio 1. Ich heiße Maria. Ich bin 20 Jahre alt. Ich komme aus Indonesien. Ich wohne in Jakarta. Ich bin Studentin. Ich spreche Indonesisch und ein bisschen Deutsch. Mein Hobby ist Tanzen. Hmm, Sekali lagi ya, silakan ditandai aja dulu dari tadi. Nah, terus sekarang kita coba lagi, kemudian boleh dijawab nanti ya. Audio 1. Ich heiße Maria. Ich bin 20 Jahre alt. Ich komme aus Indonesien. Ich wohne in Jakarta. Ich bin Studentin. Ich spreche Indonesisch und ein bisschen Deutsch. Mein Hobby ist Tanzen. Oke, oke. dijawab. Nomor satu. Eh, yang nomor satu, yang B, Oke, Fancy Head Alt. oke, dua. Terus yang nomor dua, in Jakarta. Oke, good. Yang ketiga, Yang nomor tiga, yang Indonesisch und ein bisschen Deutsch. oke. Yang keempat, Yang keempat, Studentin. oke. Yang kelima, Tanzen. Oke, Tanzen. oke. Coba lihat tadi ya. Nah, tadi di audionya dibilangnya bahwasanya ich heiße Maria, tapi saya bernama Maria. Ich bin 20 Jahre alt. Saya berusia 20 tahun benar ya. 20 itu 20 ya. Ich komme aus Indonesien. Saya berasal dari Indonesia. Ich wohne in Jakarta. Berarti saya tinggalnya di Jakarta. Ich bin Hmm, Studentin. Berarti benar ya nomor 4 ya. Dia hmm. adalah mahasiswi. Ich spreche Indonesisch und ein bisschen Deutsch. Saya berbicara bahasa Indonesia dan sedikit bahasa Jerman ya. Oh, oke. This is answer. Hobi saya adalah menari. Oke, sehr good. Benar semua ya. Hmm. Di sini ada pertanyaan dulu. Kalau Hmm. caution tuh apa? Kochen, kochen itu masak. Oh, caution. Oh, Uh-uh. caution masak. Kalau Iya. lesson, Lesson ini eh, belajar, bukan. membaca. Oh, membaca. Oke. Kalau belajar itu learnen. Oh, oke, oke, oke. Lesson baca. Mm-mm. Tapi bacanya Oke. jangan lesson ya, tapi lesson. Oh, Jadi, oh iya.
sorry. S jadi Z, iya. Iya, jadi Lesson. kalau huruf S ketemu dengan huruf vokal, ya, nah itu tuh bacanya jadi Z. Gitu. Oke, Makanya let's nama, kalau misalkan ada nama orang, Lisa gitu kan, biasanya di Jerman bacanya Lisa. Lisa. Ah, Oke ya. Oke, itu coba sekali lagi ya. Ini ada 2 audio. Sekarang ke audio yang kedua. Nah, di sini dia menanyakan wie alt ist Ivan. Berarti sama ya. Berapa usia Ivan? Apakah 8 Jahre, 10 Jahre alt, atau 12 Jahre alt? Lalu woher kommt Ivan? Yaitu dari mana asal Ivan? Apakah aus Deutschland, aus Frankreich, atau aus Russland? Lalu wo wohnt Ivan im Moment? Yaitu di mana Ivan itu sekarang ya, beradanya di mana? Apakah in Berlin, in Moskow, ataupun in Wien? Lalu was ist Ivan Muttersprache ya, Muttersprache ini artinya bahasa ibu ataupun bahasa aslinya dia ya. Apakah Deutsch, Russisch, atau English? Lalu was sind Ivans Hobby? Ya, apa hobinya Ivan? Karena Ivan ini berarti hobinya lebih dari satu ya, makanya pakainya di sini Ivan Hobbies. Ya, Schwimmen und Lesen, Fußball und Kochen, Tanzen und Zeichnen. Oke, siap? Oke, silakan didengarkan kembali ya. Nah, sekarang kita masuk ke audio yang kedua ya. Audio 2. Hallo alle Leute, ich heiße Ivan, bin 10 Jahre alt, ich komme aus Russland, aber im Moment wohne ich in Berlin, ich bin Schüler und meine Muttersprache ist Russisch, aber ich spreche auch Deutsch, meine Hobbys sind Schwimmen und Lesen. Oke, ya. Coba dengarkan sekali lagi untuk audionya. Audio 2. Hallo alle Leute, ich heiße Ivan, bin 10 Jahre alt, ich komme aus Russland, aber im Moment wohne ich in Berlin, ich bin Schüler und meine Muttersprache ist Russisch, aber ich spreche auch Deutsch, meine Hobbys sind Schwimmen und Lesen. Oke, bisa? Oke, ini tadi yang nomor 2 kayaknya nge-skip deh tadi deh. Oke, mau diulang? Boleh. Oke, kita coba lagi ya. Audio 2. Hallo alle Leute, ich heiße Ivan, bin 10 Jahre alt, ich komme aus Russland, aber im Moment wohne ich in Berlin, ich bin Schüler und meine Muttersprache ist Russisch, aber ich spreche auch Deutsch, meine Hobbys sind Schwimmen und Lesen. Oke. Ini finger cross banget nih. Ya udah coba deh. Yang nomor 1 10 Jahre alt. Oke, nomor 2. Yang nomor 2, nah. Yang nomor 2 kayaknya aus Deutschland deh. Oke, yang ketiga. In Berlin. Dan yang keempat. Nah, yang keempat ini Deutsch. Yang kelima. Yang kelima Schwimmen und Lesen. Oke, ya, hati-hati ya. Dari sini tadi dia bilang bahwasannya, halo alle Leute, ya, halo semuanya, dia bilang ya. Ivan, Vincent Yaral, saya bernama Ivan dan saya berusia 10 tahun, benar ya. Jadi 10 itu artinya 10, Yaral itu years old, gitu ya, 10 years old, ya, 10 tahun. Nah, ich komme aus Russland, saya berasal dari Russland. Bukan Deutschland ya, tapi Russland. Nah, Oke. Wohne ich in Berlin, tapi saat ini saya tinggalnya di Berlin, dia bilang benar. Nah, berarti apa? Ich bin Schüler, saya adalah siswa. Und meine Muttersprache ist Russisch. Nah, bukan Deutsch ya. Jadi bahasa ibu saya, tutur saya itu adalah bahasa Rusia. Aber ich spreche auch Deutsch. Saya juga berbicara bahasa Jerman. Tapi bahasa Jerman berarti kan bukan first language ya kan, second language ya. Iya. Bahasa pertamanya tetap Rusia,
bahasa keduanya baru bahasa Jerman. Meine Hobbys Hmm. dari Schwimmen und Lesen. Hobi saya adalah berenang dan membaca. Gitu. Ya, nggak apa-apa ya. Kan masih pertemuan pertama, jadi masih wajar gitu kan. Kayak teman-teman yang lain Oke, juga oke. sama. Pak, ini bosnya baru belajar langsung dikasih listening ya. Bahasa itu sebenarnya kan listening itu yang paling penting gitu kan. Nggak pernah dengar ya nggak Hmm. bisa ngomong gitu kan. Belajar bahasa Indonesia pun kan gitu kan kita dulu kan. Dengar dulu kan, Hmm. baru kita Heeh. belajar. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu Oke. sampai sini. Udah. Nah, ya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yang kedua. Tadi Giohan, sekarang kita masuk ke penyajian. Nah, ini kita akan berlatih berbicara, tentunya dengan dialog yang sudah saya siapkan di sini ya. Sich selbst und andere vorstellen. Itu memperkenalkan diri dan juga orang lain. Ya. Oke. Jadi saya akan bacakan dulu dialognya, nanti baru kita coba ya. Guten Tag, wie geht es dir? Hallo, mir geht es gut. Danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Wie heißt du? Ich heiße Anna. Und du? Ich heiße Bart. Schön dich kennenzulernen, Anna. Schön dich auch kennenzulernen, Bart. Woher kommst du? Ich komme aus Indonesien. Und du? Ich komme aus Deutschland. Oke, Hmm. Anna ini kita ganti ya dengan nama kita masing-masing ya, antara nama Anna dan juga nama Bart di sini. Oke. Nah, ini kan ada dua kali ya penyebutan Ananya dan dua kali nama Bartnya. Dan nanti nama masing-masing ya. Hmm. Oke, nah ini dari saya jadi person 1 ya, Mbak jadi person 2 ya. Hmm. Guten Tag, wie geht es dir? Hallo, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Wie heißt du? Ich heiße Kiki. Und du? Ich heiße Jeffrey. Schön dich kennenzulernen, Kiki. Schön, dich auch kennenzulernen, Jeffrey. Woher kommst du? Ich komme aus Indonesien. Und du? Ich komme aus Indonesien. Oke, ya gitu ya. Di Guten Tag, selamat siang. Di KS dia, bagaimana kabar kamu? Nah, berarti ini kan bertemu dengan orang yang mungkin seumuran ya. Maka pakainya dir. Hmm. Nah, Oh halo, ya. good. Dia bilang ya, halo, mir geht es gut. Berarti kabar saya baik. Danke. Und dir, dan kamu? Mir geht es auch gut. Kabar saya juga baik. Ya. Wie heißt du? Siapa nama kamu? Ich heiße Anna. Nama saya Anna. Und du? Ich heiße Bart. Nama saya Bart. Schön dich kennenzulernen. Ini artinya salam kenal ya. Salam kenal, Anna. Schön dich auch kennenzulernen, Bart. Salam kenal juga, Bart. Woher kommst du? Dari mana asalmu? Ich komme aus Indonesia. Saya berasal dari Indonesia. Und du dan kamu? Ich komme aus Deutschland. Saya berasal dari Jerman. Oke. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Udah. Oke. Ini. Sekarang kita Aman. masuk ke bagian terakhir ya. Jadi maaf ya, kayaknya orang lagi banyak banget doyan pakai knalpotnya berisik banget. Oke, nah di sini lesson reverse stay von einfach untuk Texten ya. Kita akan membaca dan memahami teks sapaan sederhana. Nah, di sini ada teks nanti. Saya akan dengarkan, saya akan putarkan audio dari teksnya. Silahkan Mbak dengar, kemudian baca ya dari ketiga teksnya. Sebenarnya biasanya itu satu orang satu, karena di sini cuma ada satu, berarti jadi satu orang tiga di sini ya. Oke. Oke, nah di sini saya jelasin dulu. Ada 25 itu bahasa Jermannya adalah ya. Sebenarnya ada U-nya itu umlaut ya. Nah, jadinya un 20 ke 25, lalu ada 30, itu bahasa Jermannya adalah Raisi. Kreisig. Nah, itu S-nya sebenarnya S umlaut ini ya. Tapi saya tidak jadikan SS ya. Karena di laptop saya nggak ada ininya. Nah, kemudian ada 10 yaitu Sen ya. Dan Sebelumnya udah pernah belajar bahasa Jerman, kalau boleh tahu? sebenarnya calon suami saya di Jerman, makanya saya mesti apa namanya mau
ngambil ini. Kan kalau misalkan mau apa namanya mau pindah ke sana kan, ha, Tuh kan. Siap. iya kalau katanya kan kalau saya A1, tapi Hmm. kalau misalkan anak-anak, nah itu dia kemarin sih ada yang bilang katanya B1 ya. Ya kalau B1 bisa human research sih kalau untuk anak-anak sebenarnya lebih mudah lagi juga ujiannya. Ya kan nanti kan ada pembagian kan ada ini kan apa namanya house partnya ada memang pembagiannya kan ada yang dewasa sama yang anak-anak kan. Kalau anak-anak biasanya yang untuk anak-anak yang apa human research gitu. Itu sih. Yang Hmm. ada yang ikut sama saya tapi dia udah berangkat kebetulan. Ya karena udah ujian Oh A1. gitu. Nah kemarin dia minta lagi Heeh, mau daftar kelas A2 tapi waktu kan karena dia udah di Jerman sehingga heeh. sampai sekarang belum jadi mau mulai jadinya. Udah. Oh alah. Mm-mm. Jadi dia A1-nya di Jadi, Indonesia waktu itu belajar sama saya, ujian, heeh, akhirnya dapat nilai 85, heeh, lulus kan berarti kan. Nah, dia heeh. berangkat ke Jerman. Nah, sekarang udah di Jerman kebetulan. Jadi dari kemarin tuh Oh Pak mau ambil A2 bisa nggak? Mau lanjut bisa, saya bilang. Cuma waktunya udah beda 5 jam kita. iya betul betul jamnya sekarang lagi bedanya inian. Sekarang Mm-mm. 6 lagi. Heeh. Makanya kemarin tuh kan, makanya dia belum jadi juga mau ngambil A2 sampai sekarang itu jadinya. Gitu Iya sih. makanya saya lagi nyicil-nyicil dari sekarang. Gitu. Oke deh, siap. Aman, Mbak. Heeh. Oke, kita coba ya. Nah, saya putar audio yang pertama, nanti silahkan coba dibaca ya. Oke. Hallo, ich heiße Hans, ich bin 25 Jahre alt und komme aus Deutschland. Ich wohne in Berlin und arbeite als Ingenieur. Ich spreche Deutsch und Englisch. Oke, boleh coba dibaca. Hallo, ich heiße Hans. Ich bin fün- äh, Ya. 25 Jahre alt und komme aus Deutschland. Ich wohne in Berlin und arbeite als Ingenieur. Ich spreche Deutsch und Englisch. Oke, English ya. English. Oke, ya. Dia bilang, halo, di Hai Hans ya, sama nama saya Hans. Ich bin 25 Jahre alt. Saya berusia 25 tahun. Und komme aus Deutschland, dan berasal dari Jerman. Ich wohne in Hmm. Berlin und arbeite als Ingenieur. Ya, saya tinggal di Berlin dan bekerja sebagai insinyur. Ich spreche Deutsch und Englisch. Saya berbicara bahasa Jerman dan Inggris. Ya, good. Okay. Lanjut, audio yang kedua ya. Hallo, mein Name ist Peter. Ich bin 30 Jahre alt und komme aus der Schweiz. Ich wohne in Zürich und bin Arzt. Ich spreche Deutsch, Französisch und Italienisch. Oke, silakan. Hallo, mein Name ist Peter. Ich bin 30 Jahre alt und komme aus der Schweiz. 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 Ya. Ich, ja. Ich wohne in Zürich und bin Arzt. Ich spreche Deutsch, Französisch und Italienisch. Oke, nah ini hati-hati ya. Jadi jangan Dreisig, tapi tadi Dreisig karena dia double S ya. Jadi Oh, nggak 30. Dreisig. Nah, ya, halo, my name is Peter. Ya, halo, nama saya Peter. Ich bin Hmm. 30 Jahre alt. Ya, saya berusia 30 tahun. Nah, bedanya antara my name dan Heise ini sama kayak bahasa Inggris itu. Kalau my name berarti kan my name. Heise ini berarti Hmm. jadi call. I am call Hans. Hans ya. Oh, Saya okay. dipanggilnya Hans gitu. Hmm. Nah, lalu unkommen aus der Schweiz. Nah, saya berasalnya dari Swiss ya, Switzerland ya. Ich wohne in Zurich, berarti saya tinggalnya di Zurich. Und bin Arzt, dan saya adalah dokter. Ich spreche Deutsch, saya berbicara bahasa Jerman, Französisch, Prancis, und Italienisch, ya Itali. Ya, oke, coba yang terakhir ya. Guten Tag, ich heiße Julia. Ich bin 10 Jahre alt und komme aus Deutschland. Ich wohne in München und bin Schülerin. Ich spreche Deutsch, Englisch und ein bisschen Spanisch. Oke. Guten Tag, ich heiße Julia. Ich bin 10 Jahre alt und komme aus Deutschland.
Ich wohne in München und bin Schülerin. Ich spreche Deutsch, Englisch und ein bisschen Spanisch. Oke ya. Di Guten Tag, ich heiße Julia ya. Selamat siang, nama saya Julia. Ich bin 10 Jahre alt. Saya berusia 10 tahun. Und komme aus Deutschland dan berasal dari Jerman, dia bilang ya. Ich wohne in München. Saya tinggalnya di München. Und bin Schülerin, dan saya adalah seorang siswi. Ich spreche Deutsch, English, und ein bisschen Spanish ya. Saya berbicara bahasa Jerman, Inggris, dan juga sedikit bahasa Spanyol. Gitu. Nah, jadi dari contoh-contoh ini sebenarnya bisa nanti dijadikan sebagai patokan juga. Nanti ada tugas juga saya berikan ya di grupnya. Itu ini adalah bentuk contoh dari perkenalan diri. Karena biasanya Vorstellennya, yaitu memperkenalkan diri itu nanti di ujian kan. Jadi ujian ngomongnya, ya oralnya nanti biasanya memperkenalkan diri. Nah, ini salah satu contoh. Jadi nanti memperkenalkan nama, asal, bahasa, hobi. Kemudian biasanya juga dimintanya nanti telepon rumah kadang juga ya, nomor HP. Nah, nanti di pertemuan kedua kita akan coba bahas juga mengenai angka juga. Gitu sih. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Bentar, tadi apa sih? Kalau Arbeiter itu tuh berarti pekerjaannya kan ya? Iya. Nah, itu nanti namanya kan di bahasa Jerman itu ada namanya apa namanya? Konjugasi. Jadi asal katanya itu dari arbeiten. Kalau di bahasa Inggris kan sama seperti to work. Nah, jadi pakai to-nya. Nah, itu kan infinitif namanya. Nah, jadi kalau misalkan saya bekerja itu akan menjadi ich arbeite. Nah, ini kan kalau di bahasa Inggris kan juga sama I work, kan tidak menjadi I to work. Gitu. Nah, ini nanti di pertemuan kedua besok kita akan bahas. Ya, namanya adalah konjugation ataupun konjugasi. Di mana perubahan kata bahasa Jerman itu, semua kata kerja itu mengalami perubahan tergantung dari subjeknya siapa. Nah, seperti tadi kan ada ich kan jadi habe, tapi kan du kan jadi habe, tapi pas. Gitu. Oke, saya sih nggak bahas konjugasi dulu, cuma saya berikan daftar dulu supaya jangan lompat-lompatan. Iya, boleh, oke. Gitu sih. Makanya kalau siswa yang baru belajar tuh biasanya sering juga tuh yang baru pertama kali atau kedua kali pertemuan sama saya, itu apa Pak? Itu apa Pak? Oke, nanti di pertemuan berikutnya saya jelaskan. Itu nanti materi berikutnya saya bilang. Kalau saya jelasin sekarang bisa, saya jelasin sekarang bisa. Tapi nanti kan, wah ini apa lagi gitu kan? Nah, jadi biar step by step sehingga langkahnya kedepannya kan lebih enak. Gitu sih. Oke deh. Baik. Ada lagi mungkin mau ditanyakan? Udah. Ini nanti, ini kan direkam ya. Berarti nanti ini di-share di grup juga. Iya benar. Jadi nanti di grup itu nanti akan saya kasih record materi, tapi berupa YouTube linknya supaya supaya Mbak nggak perlu download kan, nanti kan takutnya download kan repot lagi kan. Jadi bisa diulang kapan saja nanti dari link YouTube yang saya berikan. Tapi link YouTube-nya cuma bisa dibuka sama yang punya linknya aja. Maksudnya hanya yang punya aksesnya, bukan akses sih, yang punya linknya doang gitu kan. Karena kan di YouTube saya ini kan nggak saya tampilkan kan. Jadi saya unpublish. Nah, kemudian nanti juga ada tugas dan latihan juga. Jadi setiap pertemuan kayak gitu, ada record, ada tugas, ada latihan. Nah, oke tuh. Kalau boleh tahu nih, maaf, dapat info kelasnya dari mana ya? Dari TikTok. Saya tuh suka, saya tuh nge-follow tuh sebenarnya udah lama. Cuma kayak, mulai gaya gitu. Cuma kemarin tuh udah ini banget kan, maksudnya nggak apa-apa deh kita cicil aja dari sekarang gitu loh. Jadi nanti memang kalau misalkan udah dimintain sertifikatnya, ya udah ada gitu, udah bisa gitu. Jadi biar kalau untuk ujian bahasa Jerman sih A1 masih inilah, masih yang gampang sih, masih bisa dikejar sebulan pun ada yang bisa pernah ngejar. Kan ada yang cuma 2 minggu juga bahkan kalau untuk ujian A1 ya. Masih yang standar sih, nggak yang terlalu berat. Itu sih. Tapi saya nggak tahu sih ya, maksudnya Her tahu apa nggak nih kira-kira kalau misalkan sertifikatnya itu ada berlakunya nggak sih, misalnya kayak ini cuma berlaku buat misalnya 3 bulan atau 6 bulan. 2 tahun juga. Kenapa? Sama 2 tahun kalau 2 tahun. Iya, oke. Tahu ya di Gutes apa ada perubahan, tapi kalau terakhir yang saya tahu itu 2 tahun kemarin. Adik saya kan juga baru berangkat Jerman dari sepupu.
bulan Desember kemarin. Oke. Aman. Begini itu dulu ya untuk pertemuan kali ini. Kita lagi besok ya. Oke, siap. Nah, cheers. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.